Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan mulai kuliah kita hari ini adalah tentang pengangguran, inflasi, dan juga kebijakan pemerintah. Pengangguran adalah di mana kesempatan kerja lebih sedikit daripada jumlah tenaga kerja yang ditawarkan di pasar tenaga kerja, maka terjadilah pengangguran. Nah, pengangguran itu dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama adalah pengangguran normal atau friksional, kemudian ada pengangguran siklikal, pengangguran struktural, dan pengangguran teknologi. Pengangguran normal adalah pengangguran yang disebabkan karena seseorang yang sudah bekerja, kemudian karena tidak puas dengan kompensasi yang diberikan, maka dia akan keluar dari pekerjaan tersebut. Nah, selama dia masih menunggu untuk mendapat pekerjaan yang baru, maka dia menganggur. Nah, itu disebut sebagai pengangguran normal atau pengangguran yang sebanyaknya persentasenya adalah 2 sampai dengan 3%. Kemudian pengangguran siklikal. Pengangguran siklikal ini disebabkan karena penurunan daripada harga komoditas barang pertanian. Harga barang komoditas pertanian mengalami penurunan, maka produsen pertanian akan mengurangi produksi. Sehingga mengurangi produksi, maka sebagian tenaga kerja tidak bekerja. Maka terjadilah pengangguran siklikal namanya. Kemudian yang ketiga adalah pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang disebabkan karena perubahan struktur kegiatan ekonomi, misalnya dari sektor pertanian berubah menjadi kepada sektor industri. Kemudian yang keempat adalah pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi adalah pengangguran disebabkan karena kemajuan tingkat teknologi yang digunakan, maka penggunaan tenaga kerja lebih sedikit daripada yang sebelumnya, yaitu tergantikan oleh mesin, sehingga banyak yang menganggur ya, maka pengangguran tersebut disebut sebagai pengangguran teknologi. Kemudian jenis pengangguran berdasarkan cirinya itu adalah disebut sebagai ada pengangguran terbuka, tersembunyi, bermusim, dan setengah menganggur. Kalau pengangguran terbuka itu jumlah tenaga kerja melebihi daripada permintaan terhadap tenaga kerja itu sendiri, artinya supply tenaga kerja lebih besar daripada permintaan tenaga kerja, maka terjadilah pengangguran. Kemudian pengangguran tersembunyi adalah pengangguran yang tidak kelihatan. Artinya misalnya di sebuah restoran itu bisa menggunakan pelayan, bisa melayani konsumen itu sebanyak 10 orang pelayan. Kemudian ditambah menjadi 13 orang pelayan. Nah, 10 dengan 13 itu sebenarnya sama saja ya. Artinya semua dapat terlayani. Maka 3 orang itu seolah dia bekerja tapi sebenarnya dia menganggur, itu pengangguran tersembunyi namanya. Kemudian pengangguran bermusim. Nah, musim-musim tertentu dia bekerja, musim-musim tertentu dia tidak bekerja. Misalnya petani, kalau setelah panen dia tidak bekerja. Atau nelayan. Nelayan kalau cuaca tidak bagus dia tidak bekerja. Itu namanya pengangguran bermusim. Kemudian setengah menganggur atau underemployment. Itu pengangguran yang masa kerjanya kurang daripada 1 atau 2 hari dalam seminggu. Nah, di sini ada beberapa tujuan pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Tujuan yang bersifat ekonomi untuk menyediakan lowongan pekerjaan yang baru, untuk meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat, memperbaiki kesamarataan bagian pendapatan. Kemudian tujuan bersifat sosial dan politik, meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga. Kemudian menghindari masalah kejahatan, mewujudkan kestabilan politik. Sekarang kita perhatikan masalah ekonomi yang kedua, yaitu inflasi. Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang-barang secara umum dan berlangsung lama. Nah, berdasarkan sumber dan penyebabnya, inflasi itu dibagi menjadi 3, ada namanya inflasi tarikan permintaan, kemudian inflasi desakan biaya, kemudian inflasi diimpor. Inflasi tarikan permintaan itu disebabkan atau disebut juga sebagai demand pull inflation. Inflasi yang disebabkan karena permintaan yang sangat tinggi, melebihi daripada jumlah barang dan jasa, ya, sehingga harga barang akan naik. Nah, ini ilustrasi menggunakan grafik. Ini agregat supply yang mula-mula ini tetap, kemudian agregat demand yang mula-mula ini AD1, ini keseimbangan yang pertama, harga P1, ini pendapatan nasional Y1. Kemudian agregat demand naik menjadi AD2, permintaan agregat mengalami kenaikan, bisa jadi disebabkan karena konsumsi bertambah, investasi, pengeluaran pemerintah, dan juga ekspor, maka agregat demand bergeser ke arah kanan. Maka harga barang naik dari P1 ke PF.
pendapatan nasional juga naik dari Y1 ke YF. Kemudian apabila terus bertambah, nah aggregate demand mengalami perubahan ada 3, maka harga naiknya lebih cepat daripada pendapatan nasional. Ini delta P lebih tinggi daripada delta Y. Kalau yang mula-mula tadi delta P masih lebih rendah daripada delta Y. Artinya kalau dalam sebelum mencapai keadaan full employment, itu tingkat inflasi sedikit itu tidak terlalu masalah ya. Lain halnya kalau sudah mencapai full employment, maka permintaan agregat terus meningkat, maka tingkat inflasi lebih tinggi daripada kenaikan pendapatan nasional itu sendiri. Kemudian inflasi desakan biaya atau disebut juga sebagai cost push inflation. Itu inflasi yang disebabkan karena biaya-biaya produksi mengalami kenaikan. Contohnya kenaikan tingkat upah oleh para buruh. Kemudian kenaikan harga bahan baku. Maka biaya produksi meningkat sehingga harga barang akan dinaikkan oleh produsen ya, maka terjadilah inflasi. Ini ilustrasinya, ini agregat demand yang mula-mula, ini agregat supply yang pertama, ketemunya di sini, ini harga P1 Y1. Kemudian agregat supply mengalami penurunan karena apa? Karena tadi biaya produksi yang menurun. Biaya produksi yang meningkat, maka produsen akan mengurangi produksi. Maka harga barang naik dari P1 ke P2. Pendapatan nasional turun dari Y1 ke Y2. Dan kalau produksi terus berkurang lagi, harga akan naik lagi menjadi P3, pendapatan nasional turun lagi menjadi Y3. Itu inflasi desakan biaya. Kemudian yang ketiga adalah inflasi diimpor. Inflasi diimpor adalah inflasi yang disebabkan karena harga barang-barang yang diimpor. Misalnya kita mengimpor minyak. Kalau harga impor minyak mengalami kenaikan di pasar internasional, maka harga minyak dalam negeri juga naik. Maka harga minyak naik menaikkan biaya produksi, sehingga harga barang mau nggak mau akan naik ya. Maka terjadilah inflasi diimpor namanya. Ini ada inflasi diimpor dan stagflasi. Stagflasi itu adalah di mana tingkat inflasi tinggi dan pengangguran tinggi ya. Itu keadaan stagflasi. Ini agregat demand, ini agregat supply. Yang pertama ini harga keseimbangannya adalah P1, pendapatan nasional adalah Y1. Kemudian agregat supply mengalami penurunan karena apa tadi? Kalau harga minyak mengalami kenaikan, maka suplai minyak di dalam negeri akan berkurang karena semakin kita akan mengurangi impor minyak tersebut. Maka harga minyak pasti akan naik P1 ke P2. Pendapatan nasional turun dari 1 ke 2. Ya, itu ilustrasi inflasi di impor. Kemudian di sini ada inflasi merayap dan hiperinflasi. Inflasi merayap itu adalah proses kenaikan harga yang lambat jalannya. Itu biasanya tingkat persentasenya 2 sampai dengan 3%. Nah, negara yang pernah melakukan inflasi merayap adalah Malaysia dan Singapura. Kemudian yang berikutnya adalah hiperinflasi. Hiperinflasi itu adalah inflasi yang sangat tinggi, itu di atas 100%. Biasanya disebabkan karena gangguan politik dan ketidakamanan dalam suatu negara. Dan Indonesia pernah mengalaminya di tahun 65, yaitu gerakan G30 SPKI yang menyebabkan tingkat inflasi mencapai 650% atau harga barang naik 6,5 kali lipat daripada harga sebelumnya. Kemudian pernah juga terjadi di tahun 98, tingkat inflasi sekitar 70% ya. Tapi masuk kategori inflasi tinggi, bukan hiperinflasi ya. Hiperinflasi itu adalah di atas 100%. Kemudian inflasi merayap dan pertumbuhan ekonomi. Sebagian ahli ekonomi berpendapat bahwa inflasi merayap itu diperlukan untuk menggalakkan perekonomian. Ya, artinya tingkat inflasi yang 2 sampai dengan 3% aja itu akan mendorong atau merangsang investor untuk meningkatkan produksi barang dan jasa. Sama-sama diuntungkan antara produsen dan konsumen. Jadi menggalakkan perekonomian. Kemudian sumber wujud inflasi atau hiperinflasi tadi udah saya jelasin tadi bahwa hiperinflasi itu disebabkan karena gangguan politik dan ketidakamanan dalam suatu negara. Ya, gangguan politik itu berarti investor tidak aman untuk berinvestasi, maka produksi barang dan jasa sedikit. Kalau sedikit berarti permintaannya juga banyak, maka harga barang akan mengalami kenaikan. Nah, kemudian inflasi dan perkembangan ekonomi. Inflasi efeknya terhadap kemakmuran masyarakat. Inflasi akan menurunkan pendapatan real orang-orang yang berpendapatan tetap. Nah,
eh, kalau harga barang naik, itu pendapatan real masyarakat akan menurun. Maksudnya adalah daya beli masyarakat akan berkurang. Nah, kemudian inflasi akan mengurangi nilai kekayaan berbentuk uang. Uang yang ada kita simpan di bank, itu uangnya nilainya akan turun seiring dengan naiknya harga barang. Kemudian memperburuk pembagian kekayaan. Ini memperburuk pembagian kekayaan maksudnya adalah orang-orang yang memiliki aset-aset tertentu, dia akan terpuruk eh, apa nilai kekayaan yang diperolehnya, yang dimilikinya maksudnya. Sebagian orang-orang yang memiliki aset tertentu juga dia akan meningkatkan hasil kekayaannya. Misalnya orang yang punya tanah, bangunan, rumah, itu nilai jualnya semakin tinggi ya. Lain halnya dengan barang-barang yang lain. Jadi memperburuk bagian kekayaan sebagian daripada si pemilik faktor-faktor produksi. Kemudian ini adalah kebijakan fiskal untuk mengatasi pengangguran. Kebijakan fiskal itu adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menaikkan atau mengurangi pengeluaran pemerintah, menaikkan atau mengurangi pengeluaran pemerintah serta eh, pajak yang dikenakan terhadap produsen maupun konsumen. Kebijakan fiskal yang pertama adalah menaikkan pengeluaran pemerintah dan mengurangi pajaknya. Sedangkan yang kedua adalah kebijakan fiskal yang kedua adalah mengurangi pengeluaran pemerintah dan menaikkan pajaknya. Kebijakan fiskal yang untuk mengatasi pengangguran adalah menaikkan pengeluaran dan mengurangi pajak. Efeknya nanti pendapatan nasional akan naik, berarti pendapatan per kapita juga naik, jadi pengangguran berkurang. Ini ilustrasinya, ini AE1. Kalau pemerintah melakukan pengeluaran pemerintah menjadi lebih banyak, maka ada delta G di sini. Misalnya menambah subsidi atau menambah proyek pembangunan. Nah, berarti AE akan bergeser ke AE2. Keseimbangan yang baru adalah di E2, pendapatan nasional yang meningkat dari Y1 ke Y2. Sehingga jumlah uang beredar meningkat, pendapatan per kapita meningkat, maka pengangguran akan berkurang. Kemudian pasangannya adalah mengurangi pajak. Mengurangi pajak efeknya adalah menambah konsumsi. Jadi AI-nya sama bergeser ke arah atas. Ini delta C adalah akibat dari pada MPC kali dengan delta T. Jadi pajak yang diturunkan oleh pemerintah, efeknya adalah konsumsi meningkat sehingga pendapatan nasional meningkat sehingga pengangguran berkurang gitu ya ibaratnya. Kemudian ini kebijakan fiskal untuk mengatasi inflasi, itu kebalikan daripada yang tadi mengatasi pengangguran. Berarti pengeluaran pemerintah harus dikurangi supaya efeknya pendapatan nasional menurun, maka jumlah uang beredar akan berkurang sehingga mengatasi inflasi. Nah, ini adalah AE mula-mula di harga P1. Pemerintah harus mengurangi pengeluaran, berarti efeknya adalah AE-nya akan turun ke bawah. Nah, ini pendapatan nasional pasti turun juga dari yang satu ke YF. Kita perhatikan dengan kurva yang di bawah. Ini AD1 yang pertama turun ke bawah menjadi AD2, cara penciptaan kurva agregat demand ya. Berarti pendapatan nasional turun dari Y1 ke YF. Nah, apabila agregat demand terus berkurang, maka YF akan turun ke Y0. Jadi ibaratnya kalau pendapatan nasional menurun, itu artinya jumlah uang beredar berkurang, pendapatan per kapita berkurang, sehingga tingkat inflasi akan menurun. Kemudian kebijakan moneter dalam mengatasi inflasi. Kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi itu adalah dengan cara menaikkan suku bunga diskonto. Nah, misalnya suku bunga dinaikkan, maka investasi akan berkurang. Investasi berkurang, pendapatan nasional jadi menurun sehingga jumlah beredar akan berkurang. Itu ibaratnya adalah AD0 misalnya akan bergeser menjadi AD1 mula-mula. Itu kan tingkat inflasi tinggi ya dari P0 ke P1. Kemudian karena ada kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Sentral dengan mengurangi suku bunga diskonto, maka investasi berkurang. Investasi berkurang akan menurunkan agregat demand ke arah kiri, yaitu AD1 menjadi AD2. Sehingga pendapatan nasional turun dari Y1 ke YF, harga barang turun dari P1 ke PF. Ya, jadi inflasi akan sedikit teratasi. Kemudian untuk mengatasi pengangguran, Bank Sentral kalau kebijakan moneter untuk mengatasi pengangguran yang dilakukan oleh Bank Sentral adalah kebalikannya tadi, yaitu menurunkan suku bunga diskonto. Suku bunga diturunkan, maka investasi bertambah. Investasi bertambah, maka penggunaan tenaga kerja lebih banyak daripada yang sebelumnya. Maka pengangguran akan berkurang. Nah, untuk mengatasi inflasi,
Bank sentral perlu mengurangi penawaran uang dan menaikkan suku bunga. Suku bunga dinaikkan, maka investasi menurun, maka pendapatan nasional menurun, sehingga jumlah uang beredar akan berkurang. Ya, demikian presentasi untuk hari ini, kuliah ke-10. Mudah-mudahan bermanfaat.